Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi tentang pajak dividen saham ya teman-teman ya. Jadi ada pertanyaan nih dari teman-teman tentang dividen ya. Kalau kita dapat dividen apakah kita harus bayar pajak lagi, terus bayar pajaknya gimana gitu ya. Jadi secara prinsip memang setiap pendapatan yang kita dapatkan itu ada pajaknya teman-teman ya. Kalau teman-teman baca di undang-undang pajak gitu ya, karena ada pendapatan lain-lain ya, misalnya dari dividen atau dari mana gitu kan. Nah itu biasanya kena pajak ya. Nah cuman nanti kita cek apakah dividen yang kita terima itu udah dipotong pajak atau belum. Kalau sudah dipotong pajak sama sekuritas ya, kita tinggal lapor aja ya, lapor. Terus kemudian kan ada juga kebijakan bahwa kalau itu dibelikan lagi saham, dia nggak kena pajak ya. Jadi ntar tak cariin dulu ya. Ini ada, saya sempat kontak sekuritas nih ya, sekuritas saya ya di Mira ya. Ini dapat info ini ya, pajak saham sifatnya final, sudah dipotong di emitannya. Jadi kita dapat dividen itu udah dipotong di emitennya teman-teman. Jumlahnya 20%. Penerima dividen hanya diwajibkan melaporkan pajak dividennya saat pelaporan pajak. Nah, nanti lebih detailnya teman-teman bisa cek di KPP setempat ya. Teman-teman di daerah mana, tinggal kontak aja AR-nya. Kan biasanya setiap tahun kan kita laporan itu kan. Laporan pajak tahunan ya. Nah, nanti di situ kan tinggal tanya, kalau saya dapat dividen ini sudah dipotong, biasanya di sekuritasnya gimana caranya. Nanti paling biasanya disuruh ada kayak semacam surat pelaporan gitu ya, bahwa ini kita dapat dividen sekian dan sudah dipotong pajak gitu. Tinggal dilampirkan aja. Biasanya seperti itu teman. Yang itu lampirannya nanti ada di email. Biasanya seperti itu. Aturan baru setahu saya pengecualian nih, dividen dari saham yang diperoleh melalui program dividen reinvestment plan tidak dikenakan pajak. Perusahaan yang membagikan dividen lebih dari 50% dari laba bersihnya tidak dikenakan pajak. Jadi kalau kita investasikan lagi ya, dapat dividen, kita belikan lagi sahamnya, kita belikan saham yang lain ya, misalnya pokoknya dibelikan lagi saham, itu nggak kena pajak. Nah nanti tinggal dikonfirmasikan aja, karena ya memang ya pajak itu kan kadang rumit ya teman-teman ya. Ya kalau kita nggak tahu aturan-aturan pajak, kadang kan malah ya istilahnya dibikin sulit lah sama petugas pajak ya. Tapi kalau kita tahu aturan-aturan pajak, terus kemudian kita sering konsultasi ya, makanya kalau teman-teman pilih sekuritas juga, kalau bisa sekuritas yang kantornya deket lah dengan tempat tinggal teman-teman ya. Ada kantornya, kalau kita mau tanya itu gampang. Paling enggak ada WA-nya ya, CS-nya WA. Kalau kita ada apa-apa itu tinggal WA. Misalnya tiba-tiba portofolio kita nggak sesuai ya, kita tinggal WA aja. Kok ini nggak sesuai? Oh ada perbaikan misalnya. Oh, kita tanya lagi apa? Tentang dividen, tentang macam-macam lah. Misalnya analisa fundamental, analisa teknikal, itu biasanya di sekuritas sudah lengkap banget teman-teman. Bahkan ada yang sekuritas tuh setiap minggu itu selalu bikin acara ini ya, edukasi ya. Edukasi ke investor-investornya. Nah, ini kita bisa datang di situ teman-teman. Saya juga pernah datang juga itu sekali atau 2 kali pernah sana, terus nanti biar kita lebih familiar, lebih percaya lah ya kalau dana kita itu aman di situ itu kan. Nah kalau dividen ini banyak sekali ya aturannya ya teman-teman. Kalau kita baca di sini itu banyak, misalnya ini kayak dalam terjadi keterlambatan pengurangan pembayaran dividen kena 2%. 2% per bulan dari jumlah dividen yang terlambat dan atau kurang dibayar dari bulan yang dihitung. Ya gini ya teman-teman. Penyetoran pajak dividen dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan setelah masa pajak. Jadi misalnya kita terima
kita terima bulan Januari gitu ya, berarti tanggal 15 bulan berikutnya kan ya. Ini pada instrumen investasi sudah ditetapkan sesuai ketentuan tidak dikenakan pajak. Nah, ini kalau dividennya kita belikan lagi saham, nggak kena pajak. Nah, ini hitung-hitungannya seperti ini. Pelaksanaan pembayaran dividen interim wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah diumumkannya jadwal dividen interim. Oh, ini beda lagi. Tarif pajak atas dividen nih. 10% untuk WIP, 15% untuk badan usaha. Ini ada nih, menerima dividen pada tahun lalu dan masih belum menginvestasikan dividen tersebut, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melakukan investasi paling lambat akhir Maret. Jadi batasnya Maret 2024. Itu kalau yang dapat dividen tahun lalu ya teman-teman ya. Jadi masih ada waktu sampai 1 tahun ya. Di sini Anda dapat mengklaim pengurangan hingga 20% pendapatan dividen bruto untuk biaya bunga yang dikeluarkan atas pinjaman yang diambil untuk berinvestasi dalam bentuk saham atau reksadana. Hal ini membantu mengurangi pendapatan kena pajak dari dividen. Nah, ini banyak banget nih, coba nih rumus penghitungan cara bayar pajak dividen ini ada juga nih, karena ada ininya teman-teman. Jadi memang yang penting itu kita konsultasi ya teman-teman, konsultasi dulu. Nah, ini wajib melaporkan SPT masa PPh. Jadi yang penting itu setiap tahun kita harus lapor, misalnya kita dapat dividen sekian itu kan, walaupun sudah dipotong pajak ya kita tinggal laporkan aja bahwa kita dapat dividen sekian. Terus nanti kan di sekuritasnya udah ada lampirannya juga itu pemotongannya sekian. Terus kalau itu di reinvestmentkan lagi kan berarti sudah nggak kena pajak lagi ya. Jadi itu kena PPN nggak? Tidak terhitung. Dividen dari reksadana atau perusahaan investasi terregulasi lainnya yang tidak dikenakan pajak. Dana tersebut seringkali tidak dikenakan pajak karena berinvestasi pada sekuritas pemerintah kota atau sekuritas bebas pajak lainnya. Ada nih yang nggak kena pajak ya. Dividen saham ini nggak kena pajak ini. Jadi intinya itu ya teman-teman. Silakan konsultasi ke sekuritas masing-masing. Biasanya nanti ada pelaporan yang dikirim ke email. Jadi ya pelaporan ini kita bawa ke kantor pajak ya, sehingga nggak bingung-bingung lagi ya. Nggak usah bingung lah. Ya, yang penting kita kan datanya ada semua ya. Jadi wong kita setiap transaksi jual beli itu juga otomatis kena dipotong pajak juga ya. Jadi kalau misalnya dividennya dapat juga ya nggak masalah ya, karena itu udah jelas, udah include di situ ya, udah nggak perlu lagi bayar lagi. Kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Oke ya, pagi ini reviewnya singkat aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.